Tahukah kamu bahwa di tanah Jawa, jauh sebelum Borobudur menjulang megah atau Prambanan berdiri anggun, sudah ada candi-candi kuno yang usianya ribuan tahun? Candi-candi ini tidak hanya sekadar tumpukan batu, tetapi jejak sunyi dari sebuah peradaban yang perlahan lenyap di telan waktu. Namun, anehnya, sebagian besar dari kita tidak pernah mendengarnya. Bayangkan, ada bangunan tua yang tersembunyi di pegunungan berkabut, dengan dinding batu yang sudah lapuk dimakan usia. Setiap batu seolah berbisik, menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap. Siapa yang membangunnya? Untuk apa didirikan di tempat yang jauh dari keramaian? Dan mengapa sampai sekarang, masih banyak pertanyaan tanpa jawaban? Sejarawan hanya bisa menebak-nebak, apakah candi ini tanda mula masuknya agama besar seperti Hindu dan Buddha ke Nusantara? Atau mungkinkah ada peradaban yang jauh lebih tua, yang pernah berkuasa di tanah ini sebelum tercatat dalam buku sejarah? Lebih dari itu, masyarakat sekitar candi sering mengisahkan cerita-cerita aneh. Ada yang percaya tempat ini adalah singgasana para dewa. Ada pula yang yakin, siapapun yang berani meremehkannya akan mendapatkan musibah. Kisah-kisah mistis itu terus diwariskan turun-temurun, membuat candi-candi kuno ini bukan hanya sekadar peninggalan arkeologi, tapi juga simbol misteri yang tak tersentuh. Dan inilah yang akan kita telusuri bersama. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya membicarakan fakta sejarah, tetapi juga menyelami mitos, legenda, dan misteri yang menyelimuti candi-candi tertua di Jawa. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam jejak peradaban yang hilang ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang ikut membuka tabir rahasia masa lalu Nusantara. Karena siapa tahu, di balik batu-batu tua itu, kita sedang berdiri di hadapan potongan sejarah yang tak pernah ditulis di buku manapun. Sebelum nama Borobudur dan Prambanan dikenal sebagai mahakarya dunia, Jawa telah lebih dulu menyimpan jejak peradaban kuno yang membingungkan para ahli sejarah. Sebuah masa di mana masyarakat masih hidup dalam kesederhanaan, tapi di sisi lain mampu menghadirkan karya arsitektur yang monumental. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang katanya masih terikat pada animisme dan dinamisme bisa membangun candi dari batu yang begitu kokoh, yang bahkan masih berdiri hingga hari ini? Kita harus menengok jauh ke belakang, ke masa sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Pada masa inilah muncul apa yang kita sebut sebagai awal kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Tapi sebelum kerajaan besar ini meninggalkan catatan resmi melalui prasasti, sebenarnya ada tanda-tanda peradaban yang lebih tua, tersembunyi di balik kabut pegunungan dan dataran tinggi. Sejarawan berpendapat bahwa masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara tidak hanya membawa ajaran spiritual, tapi juga memperkenalkan teknologi, seni, dan sistem sosial baru. Dari situlah lahir candi-candi yang berfungsi sebagai tempat pemujaan sekaligus simbol kekuasaan. Namun, ada yang lebih menarik, beberapa candi tertua di Jawa justru tidak berada di pusat kota kerajaan, melainkan di dataran tinggi yang sepi, bahkan di lereng gunung yang terjal. Mengapa para leluhur kita memilih lokasi seperti itu? Apakah karena gunung dianggap sebagai tempat suci, penghubung antara dunia manusia dengan kahyangan? Ataukah ada alasan lain yang hingga kini belum bisa dijawab ilmu pengetahuan? Salah satu contohnya adalah Candi Dieng. Dibangun di dataran tinggi dengan udara dingin yang menusuk tulang, kompleks candi ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, manusia sudah bisa mengangkut batu-batu besar ke ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Tanpa teknologi modern, tanpa kendaraan berat. Bagaimana caranya? Inilah misteri pertama yang membuat banyak orang kagum sekaligus bingung. Tak hanya itu, bentuk arsitekturnya sederhana, berbeda jauh dengan hiasan rumit di Borobudur atau Prambanan. Tetapi justru di kesederhanaan itulah tersimpan pesan kuat, bahwa candi ini adalah tonggak awal, saksi bisu ketika peradaban baru lahir di Jawa. Namun ada hal yang lebih menggetarkan. Banyak prasasti dan arca yang seharusnya ada di sekitar candi telah hilang. Hilang begitu saja, entah karena dicuri, dihancurkan, atau memang disembunyikan. Akibatnya, sejarawan hanya bisa menebak-nebak fungsi sebenarnya dari candi-candi tersebut. Apakah benar semata untuk pemujaan dewa, atau ada ritual lain yang tidak ingin dicatat?
Lebih jauh lagi, masyarakat setempat percaya bahwa candi-candi tua ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat energi spiritual. Konon, hingga kini ada orang yang datang diam-diam untuk melakukan ritual tertentu. Ada yang berdoa meminta kekayaan, ada yang mencari wangsit, bahkan ada yang melakukan laku spiritual selama berhari-hari di area candi. Mitos ini seakan menjadi perpanjangan tangan dari masa lalu, mempertegas bahwa candi bukan sekadar tumpukan batu, melainkan gerbang ke sesuatu yang lebih dalam. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, para leluhur kita sudah membangun tempat suci yang mampu bertahan melawan zaman. Tapi ironisnya, hingga sekarang pun kita masih belum benar-benar tahu apa maksud terdalam dari semua itu. Apakah ini bukti bahwa Nusantara memiliki peradaban yang lebih maju dari yang kita duga? Atau justru, ada bagian sejarah yang sengaja dihapus agar tidak pernah kita ketahui? Semakin kita menyelami, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Seolah-olah, candi-candi tua ini hanya potongan kecil dari puzzle besar yang belum tersusun. Dan bisa jadi, masih banyak rahasia lain yang terkubur di tanah Jawa, menunggu ditemukan, menunggu diceritakan kembali. Karena itulah, perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah memahami konteks sejarah awal, kita akan menyelami lebih dalam tentang candi-candi tertua di Jawa yang hingga kini masih berdiri, menantang waktu, sekaligus menyimpan misteri yang tak kunjung terpecahkan. Ketika berbicara tentang candi di Indonesia, sebagian besar orang langsung membayangkan kemegahan Borobudur yang menjulang, atau keanggunan Prambanan dengan kisah cinta tragis Roro Jonggrang. Namun, jauh sebelum kedua mahakarya itu dibangun, ada candi-candi yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih sederhana. Mereka bukan hanya tumpukan batu kuno, melainkan saksi bisu lahirnya peradaban di tanah Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah Candi Dieng. Terletak di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, kompleks ini berdiri di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Bayangkan suasana dingin yang menusuk tulang, kabut tebal yang turun tiba-tiba, dan hawa mistis yang seakan menyelimuti setiap langkah. Di tengah lanskap itu, berdiri candi-candi kecil yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Para ahli memperkirakan bahwa Candi Dieng dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, pada masa awal kerajaan Mataram kuno. Dengan demikian, candi ini dianggap sebagai kompleks candi Hindu tertua di Jawa. Arsitekturnya sangat sederhana, bentuk persegi dengan atap bertingkat, tanpa relief indah atau hiasan rumit. Tidak ada kisah Ramayana yang terpahat di dinding, tidak ada detail ukiran yang mempesona. Hanya batu-batu kokoh, seolah berbicara lewat kesunyian. Namun, kesederhanaan itulah yang menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa para leluhur membanggakannya seperti itu? Apakah karena keterbatasan teknologi, atau justru karena ada makna simbolik yang tidak lagi kita pahami? Sejarawan hanya bisa menduga, sementara masyarakat sekitar memiliki keyakinan lain. Nama Dieng sendiri dipercaya berasal dari kata Dihiang, yang berarti tempat para dewa. Dengan kata lain, kawasan ini dianggap sebagai lokasi sakral, tempat roh-roh agung bersemayam. Tak heran, sejak dulu hingga sekarang, masyarakat percaya bahwa Candi Dieng bukan sekadar tempat pemujaan, melainkan pintu menuju dunia gaib. Ada yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, kabut yang menutup candi bukan sekadar fenomena alam, melainkan tabir gaib yang menutupi keberadaan makhluk halus. Ada pula cerita tentang orang yang melakukan ritual di candi dan mendapatkan wangsit, pesan misterius yang konon berasal dari alam lain. Namun, Candi Dieng bukan satu-satunya. Di lereng Gunung Ungaran, terdapat kompleks lain yang tak kalah menarik, yaitu Candi Gedong Songo. Nama Gedong Songo berarti 9 bangunan, sesuai dengan jumlah candi yang tersebar di beberapa titik ketinggian. Untuk mencapai semuanya, seseorang harus berjalan mendaki, melewati jalur berliku yang tertutup kabut. Perjalanan fisik ini seringkali dianggap sebagai simbol perjalanan spiritual. Semakin tinggi naik, semakin dekat menuju kesucian. Dibangun pada abad ke-8, Candi Gedong Songo juga menunjukkan kesederhanaan arsitektur. Tidak ada ornamen berlebihan, namun letaknya yang terpencil membuat suasananya terasa magis. Banyak orang percaya bahwa kompleks ini dulunya digunakan sebagai tempat pertapaan para raja, pendeta, atau bahkan tokoh-tokoh mistis yang ingin berhubungan dengan dunia spiritual. Hingga kini,
masih ada orang yang datang untuk melakukan meditasi, ritual, atau sekadar mencari ketenangan batin. Misteri semakin bertambah karena banyak arca dan prasasti yang seharusnya ada di kedua kompleks ini kini sudah hilang. Hilang begitu saja, entah karena dicuri pada masa penjajahan, dipindahkan ke museum tanpa catatan jelas, atau memang sengaja disembunyikan. Akibatnya, fungsi asli candi-candi ini tidak pernah benar-benar diketahui. Sejarawan menduga mereka digunakan untuk pemujaan Dewa Siwa, Wisnu, atau Brahma. Tetapi, tanpa bukti lengkap, semua itu hanyalah spekulasi. Yang lebih membingungkan lagi, baik Dieng maupun Gedong Songo tidak dibangun di pusat kerajaan, melainkan di lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Pertanyaannya, mengapa? Apakah gunung dan dataran tinggi dianggap lebih sakral, sebagai penghubung antara dunia manusia dengan kahyangan? Atau mungkin, ada alasan lain yang tidak tercatat dalam sejarah? Beberapa peneliti bahkan berspekulasi bahwa candi-candi ini sengaja ditempatkan di lokasi tersebut untuk melindungi mereka dari musuh, atau untuk menjaga rahasia tertentu. Hingga hari ini, aura misteri masih menyelimuti kedua situs tersebut. Para pengunjung sering mengaku merasakan hal-hal aneh. Hawa dingin yang tiba-tiba berubah, suara gamelan samar di kejauhan, atau bayangan yang bergerak di balik kabut. Apakah itu sekadar imajinasi, atau memang jejak dari masa lalu yang masih hidup di sana? Satu hal yang pasti, baik Candi Dieng maupun Candi Gedong Songo adalah bukti nyata bahwa jauh sebelum sejarah resmi ditulis, Jawa sudah memiliki peradaban yang maju. Mereka mampu memindahkan batu besar ke ketinggian, membangun candi yang kokoh, dan merancang kompleks dengan konsep spiritual mendalam. Semua itu dilakukan tanpa teknologi modern, hanya dengan pengetahuan tradisional yang kini terasa hampir mustahil. Dan semakin kita memandang candi-candi itu, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Seakan-akan, batu-batu tua tersebut berusaha berbicara, menyampaikan kisah yang tidak pernah dicatat dalam prasasti atau buku sejarah. Mungkin, mereka hanyalah potongan kecil dari sebuah peradaban besar yang kini telah hilang, peradaban yang jejaknya masih tersembunyi di tanah Jawa, menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangkan, malam turun perlahan di pegunungan, kabut menyelimuti batu-batu tua, dan dari kejauhan terdengar desir angin seolah membawa bisikan masa lalu. Itulah nuansa yang dirasakan banyak orang ketika menapakkan kaki di kompleks candi-candi kuno di Jawa. Mereka bukan sekadar peninggalan arkeologi, melainkan ruang hidup mitos, legenda, dan cerita gaib yang diwariskan turun-temurun. Dieng, negeri para dewa. Nama Dieng berasal dari kata dihiang, tempat para hiang, yaitu leluhur suci atau makhluk ilahi. Masyarakat Jawa kuno percaya, dataran tinggi ini adalah atap dunia, tempat para dewa bersemayam. Maka tak heran, candi-candi yang berdiri di sini diyakini bukan sekadar rumah ibadah, melainkan gerbang penghubung antara dunia manusia dan kahyangan. Konon, pada malam-malam berkabut tebal, suara gamelan kadang terdengar samar dari kompleks candi. Bukan dari pengeras suara, melainkan dari alam lain. Penduduk lokal menyebutnya gamelan gaib. Siapapun yang mencoba mencari sumber bunyi itu tak akan menemukannya, seakan suara itu hanya memanggil jiwa-jiwa tertentu. Kisah lain yang masih diyakini adalah fenomena anak berambut gimbal. Masyarakat percaya, rambut gimbal bukan sekadar kondisi medis, melainkan titipan roh gaib. Karena itu, anak-anak ini harus menjalani ritual cukur rambut gimbal di Candi Arjuna. Prosesi dilakukan dengan sesaji, doa, dan iringan adat. Jika tidak dipotong secara ritual, dipercaya sang anak akan sakit-sakitan atau hidupnya tak tenang. Menariknya, penelitian modern menemukan bahwa rambut gimbal memang fenomena unik di kawasan Dieng, akibat faktor lingkungan. Namun, keyakinan masyarakat menegaskan bahwa warisan gaib tetap hidup. Bukti arkeologinya, relief dan struktur candi di Dieng memang menunjukkan fungsi ritual yang erat dengan pemujaan Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Tapi cerita rakyat memberi warna. Candi ini dianggap bukan sekadar monumen, melainkan altar persembahan kepada para hiangan yang menjaga Jawa. Gedong Songo, pintu gerbang dunia gaib. Di lereng Gunung Ungaran berdiri Candi Gedong Songo. Tidak hanya indah, tempat ini juga syarat legenda. Banyak yang percaya, kompleks ini adalah tempat pertapaan raja-raja dan resi besar.
Mereka datang untuk mencari wangsit atau melakukan semedi, berharap mendapat petunjuk dari alam gaib. Cerita lokal menyebut, setiap candi di Gedong Songo dihuni oleh penjaga tak kasat mata. Penduduk sering menyarankan wisatawan menjaga ucapan, sebab tempat ini dianggap angker. Ada laporan dari pengunjung yang tiba-tiba kehilangan arah, berputar-putar di jalur yang sama, meskipun jalannya lurus. Mereka percaya itu ulah penunggu candi yang ingin menguji niat manusia. Ada pula mitos bahwa Gedong Songo adalah gerbang dimensi lain. Beberapa pelaku tirakat atau ritual spiritual sengaja bermalam di sana untuk membuka komunikasi dengan leluhur atau makhluk halus. Anehnya, laporan modern dari pengunjung sering menyebut adanya fenomena bau dupa yang muncul tanpa alasan, padahal tidak ada orang berdoa di sekitar. Fakta arkeologinya, Gedong Songo adalah salah satu candi tertua bergaya India di Jawa. Namun hilangnya beberapa arca dan prasasti secara misterius memunculkan cerita. Benda itu bukan dicuri manusia, melainkan disembunyikan oleh kekuatan gaib agar tidak disalahgunakan. Candi Sukuh, gerbang ritual kesuburan. Jika berbicara tentang mitos candi, nama Candi Sukuh di Karanganyar tidak bisa dilewatkan. Bentuknya mirip piramida suku Maya, berbeda dengan candi-candi Jawa lain. Tapi yang paling mengejutkan, banyak relief di sana menggambarkan simbol kelamin manusia secara jelas. Masyarakat setempat percaya, Candi Sukuh dulunya digunakan untuk ritual kesuburan. Ada mitos, siapapun pasangan yang berdoa di sini akan cepat mendapatkan keturunan. Relief lingga, simbol laki-laki, dan yoni, simbol perempuan, bukan hanya lambang kesuburan, melainkan alat gaib untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Tak hanya itu, ada legenda bahwa Candi Sukuh adalah tempat pembersihan diri terakhir sebelum manusia memasuki alam baka. Sebuah patung besar Linggayoni dipercaya menjadi simbol gerbang roh, di mana manusia meninggalkan tubuhnya untuk menuju kehidupan lain. Arkeolog menemukan bahwa relief-relief di Sukuh memang tidak biasa, dari kisah wayang, dewa-dewa Hindu, hingga simbol-simbol kesuburan. Bukti nyata bahwa Sukuh adalah tempat ritual, meski makna lengkapnya masih misteri. Candi Prambanan dan kutukan Roro Jonggrang. Siapa yang tak kenal kisah Roro Jonggrang? Legenda populer ini melekat erat dengan Candi Prambanan. Diceritakan, Bandung Bondowoso jatuh cinta pada putri cantik bernama Roro Jonggrang. Namun sang putri menolak dengan syarat, Bandung harus membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan makhluk gaib, Bandung hampir menyelesaikannya. Panik, Roro Jonggrang menyalakan api dan membangunkan ayam agar berkokok lebih cepat. Bandung sadar telah ditipu, lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu, yang kini dipercaya sebagai arca Durga Mahisasura Mardini di dalam Candi Prambanan. Fakta arkeologi memang menunjukkan adanya arca Durga di Prambanan, digambarkan sebagai dewi pembunuh raksasa. Tapi masyarakat Jawa lebih suka melihatnya sebagai sosok Roro Jonggrang yang membeku dalam kutukan cinta. Kisah ini mengajarkan, cinta, keserakahan, dan tipu daya bisa berakhir tragis. Misteri aura dan energi candi. Selain kisah legenda, banyak pengunjung modern melaporkan fenomena aneh di candi-candi kuno. Bau dupa yang muncul tiba-tiba. Suara gamelan dari kejauhan, tanpa sumber jelas. Rasa tubuh berat, seolah ada energi menekan. Kamera gagal merekam atau gambar blur di area tertentu. Fenomena ini sering dianggap sugesti. Namun peneliti geologi menemukan bahwa beberapa candi, termasuk Dieng dan Gedong Songo, memang berada di area dengan kandungan mineral tinggi dan aktivitas vulkanik. Energi alam ini bisa memengaruhi medan elektromagnetik, yang kadang dirasakan manusia sebagai aura gaib. Inilah pertemuan menarik antara mitos dan sains. Apa yang disebut masyarakat sebagai roh, bisa jadi adalah fenomena alam, tapi sekaligus tidak meniadakan pengalaman spiritual yang dialami orang-orang di sana. Kesimpulan, candi-candi kuno di Jawa bukan hanya batu bisu peninggalan masa lalu. Mereka adalah teks hidup, diukir bukan hanya dengan pahat, tapi juga dengan cerita, mitos, dan legenda. Dari suara gamelan gaib di Dieng, gerbang dimensi di Gedong Songo, simbol kesuburan di Sukuh, hingga kutukan Roro Jonggrang di Prambanan, semuanya menyatu dalam kisah besar peradaban Nusantara. Sejarah memberi kita bukti fisik, tapi legenda memberi kita makna.
Dan justru karena misterinya belum terjawab, candi-candi ini tetap hidup di hati masyarakat, dijaga oleh kisah gaib yang terus berbisik dari balik kabut. Candi-candi kuno di Jawa tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyat, tapi bagi dunia modern, ia baru ditemukan kembali lewat catatan orang Eropa. Dan dari situlah lahir teka-teki panjang, siapa pembangun candi, bagaimana tekniknya, dan apa maknanya? Penemuan oleh Belanda dan Inggris. Tahun 1814, ketika Jawa masih dikuasai Inggris, Thomas Stamford Raffles menerima laporan dari Residen Kedu, H.C. Cornelius, tentang sebuah bukit batu yang penuh pahatan. Raffles menuliskan dalam bukunya The History of Java, 1817 sedih. On the hill of Borobudur, a structure of vast magnitude was discovered, entirely composed of stones, and covered with figures in relief. Inilah deskripsi awal dunia barat tentang Borobudur. Raffles memerintahkan Cornelius untuk membersihkan semak belukar yang menutupi bangunan itu. Butuh ratusan pekerja dalam beberapa minggu untuk menyingkap lapisan demi lapisan. Belanda kemudian melanjutkan pekerjaan itu. Pada 1840-an, arsitek Belanda F.C. Wilson mulai menggambar detail relief Borobudur, yang hingga kini masih jadi referensi. Sementara I. Brandes, arkeolog awal abad ke-20, mencatat bahwa banyak candi di Jawa ditemukan dalam keadaan rusak, terkubur, atau dipakai sebagai tambang batu oleh penduduk setempat. Teori para sejarawan. Setelah dokumentasi itu, para peneliti kolonial mencoba menjawab pertanyaan, apa fungsi candi-candi ini? Dalam laporan Oudheindige Verslag, laporan kepurbakalaan Hindia Belanda, 1910, tertulis, De tempels zich meer dan alleen heiligdommen, zich politieke verklaringen, monumenten van macht en legitimiteit. Candi lebih dari sekadar tempat suci, mereka adalah pernyataan politik, monumen kekuasaan dan legitimasi. Sebagian lain, seperti Jela Brandes, menekankan fungsi kosmologi. Ia menulis bahwa arsitektur Borobudur dan Prambanan adalah representasi dunia spiritual Hindu-Buddha, bukan sekadar tempat ritual. Teka-teki arsitektur. Meski catatan kolonial membantu membuka tabir, masih ada misteri yang belum terjawab. Teknik pembangunan. Dalam laporan Van R.P. 1907, insinyur yang memimpin pemugaran Borobudur, ia menulis, Het vervoeren van zulke zware blokken zonder wielen of metalen gereedschap blijft onverklaarbaar. Mengangkut balok seberat itu tanpa roda atau alat logam tetap sulit dijelaskan. Relief dan simbol. Candi sukuh dengan relief kesuburannya bahkan membuat peneliti kolonial kebingungan. Wilson dalam catatannya menyebutnya, onzedelijk en heidensch, tidak bermoral dan kafir, karena sangat berbeda dari candi Hindu yang mereka kenal. Orientasi kosmik. Sejarawan Belanda Krom dalam bukunya Hindoe-Javaanse Geschiedenis, 1931, menulis bahwa banyak candi berorientasi ke arah gunung. Ia menduga ini bukan kebetulan, melainkan bentuk pemujaan kosmis terhadap gunung sebagai pusat alam semesta. Penutup sisi arkeologi. Dokumentasi kolonial memberi kita mata pertama untuk melihat kembali candi-candi Jawa. Namun, dari catatan-catatan itu pula lahir ironi, candi dipelajari, tapi juga dijarah. Banyak arca dipindahkan ke Museum Batavia, kini Museum Nasional, atau bahkan ke Belanda. Dan yang paling menarik, catatan-catatan lama itu justru membuat kita semakin sadar, ada hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan batu dan prasasti semata. Suara rakyat, mitos lokal, dan kisah turun-temurun tetap menjadi bagian penting dari misteri candi di Jawa. Ada satu pertanyaan besar yang selalu menghantui para peneliti. Jika Jawa adalah tanah 1000 candi, lalu kemana perginya semua candi itu? Catatan kolonial tentang candi yang hilang. Dalam laporan Oudheindige Dienst, Dinas Purbakala Hindia Belanda, 1915, seorang pejabat menulis, Vele tempels zich door den tijd vergaan, anderen zich afgebroken door de bevolking om de stenen voor huizen en wegen te gebruiken. Banyak candi hancur dimakan waktu, yang lain dibongkar oleh penduduk untuk bahan rumah dan jalan. Bayangkan, sebuah candi yang megah, berpuluh tahun dibangun, bisa lenyap hanya karena dijadikan pondasi rumah atau jalan raya. Contoh paling nyata adalah Candi Plaosan Lor.
Sebagian relief dan arca hilang tanpa jejak. Sementara di Prambanan, Van ERP, 1918, menulis dengan getir bahwa sebagian besar arca kepala sudah raib sebelum restorasi dimulai. Kutukan dan legenda tentang runtuhnya candi. Namun rakyat punya penjelasannya sendiri. Banyak kisah menyebut bahwa candi-candi runtuh karena kutukan. Di Jawa Tengah, ada cerita bahwa sebuah candi runtuh semalam karena sumpah seorang putri yang dikhianati. Di Jawa Timur, Candi Jago dipercaya retak karena murka dewa yang tidak suka pemujaan dilakukan secara salah. Bahkan Borobudur sendiri, menurut kepercayaan lokal, pernah dianggap tidak boleh disentuh terlalu jauh. Sejarawan Belanda menyebut adanya kepercayaan rakyat bahwa siapapun yang berani membongkarnya akan terkena tulah. Misteri candi yang tercatat tapi tak pernah ditemukan. Yang lebih membingungkan, beberapa prasasti kuno menyebut nama candi, tapi hingga kini arkeolog belum menemukan lokasinya. Prasasti Mantiasih, 907 menyebut adanya bangunan suci di sekitar Kedu, namun hingga sekarang wujudnya tak jelas. Ada pula catatan perjalanan Tiongkok abad ke-9 yang menyinggung pagoda batu di Jawa, tetapi bentuknya tidak sesuai dengan candi yang kita kenal hari ini. Apakah candi-candi itu terkubur gunung berapi, atau memang sengaja disembunyikan? Hilangnya arca dan relief ke tangan asing. Sejarawan H.J. de Graaf menulis pada 1930-an bahwa sebagian besar arca dari candi di Jawa sudah terdampar ke Eropa. Banyak arca dipindahkan ke Museum Leiden, Belanda. Bahkan ada catatan bahwa pejabat kolonial pernah menghadiahkan arca Buddha dari Borobudur kepada Raja Siam, Thailand, pada 1896. Dengan kata lain, jejak peradaban kita bukan hanya hilang karena alam, tapi juga karena dijarah secara sistematis. Di satu sisi, arkeologi memberi kita data. Tapi di sisi lain, legenda rakyat memberi kita penafsiran yang lebih gelap, bahwa candi-candi yang hilang itu bukan sekadar runtuh, melainkan ditelan oleh bumi karena alasan yang tak bisa dijelaskan. Apakah benar hanya alam dan manusia yang menghancurkan candi? Atau ada kekuatan gaib yang memang ingin jejak masa lalu itu tetap tersembunyi? Yang jelas, setiap batu yang hilang, setiap arca yang raib, meninggalkan satu pesan, sejarah Jawa tak pernah lengkap. Ia selalu penuh lubang, selalu penuh misteri. Bayangkan, ribuan tahun lalu, di tanah yang sama tempat kita berpijak hari ini, batu-batu candi ditata dengan penuh ketekunan. Doa-doa dipanjatkan, dupa dibakar, dan nyanyian mantra menggema di udara. Leluhur kita membangun bukan hanya bangunan, tapi warisan jiwa, yang ditujukan kepada dewa, kosmos, dan generasi setelahnya. Namun hari ini, sebagian besar dari warisan itu sudah hilang. Ada yang terkubur, ada yang runtuh, ada pula yang dirampas. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan, bagaikan puzzle besar yang tidak pernah lengkap. Lalu pertanyaannya, apakah hilangnya candi-candi ini sekadar takdir waktu? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak boleh kita ketahui sepenuhnya? Legenda rakyat berkata, candi-candi tertentu memang harus ditelan bumi. Arkeolog berkata, yang hilang adalah bagian dari proses sejarah. Tapi apapun jawabannya, satu hal pasti, setiap batu yang masih berdiri adalah suara leluhur yang memanggil kita untuk tidak lupa pada asal-usul. Dan mungkin, saat kita menatap Borobudur, Prambanan, atau bahkan candi kecil yang tersembunyi di desa, kita sebenarnya sedang berdiri di hadapan sebuah pesan. Bahwa peradaban bisa hancur, tapi ingatan harus terus dijaga. Karena itulah, konten ini hadir bukan hanya untuk bercerita, tapi untuk mengingatkan, kita punya sejarah yang jauh lebih tua, lebih agung, dan lebih misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi, kalau kamu merasa kisah ini membuka mata dan hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena setiap dukunganmu adalah cara untuk menjaga agar kisah Nusantara tidak ikut terkubur seperti candi-candi yang hilang. Dan ingatlah, di balik batu-batu tua yang diam, leluhur kita masih berbisik. Kami tidak pernah benar-benar hilang. Kami hanya menunggu untuk ditemukan kembali.